Salam, salam sade, salam Jumat, salam stres, salam putus asa. Banyak yang stres dan putus asa. Hari ini saya pakai lagi baju Keramat Holding Me ya. Hari ini gelas Keramat kopi tos dulu ya. Kita bahas market hari ini, nggak ngomong price market hari ini, mungkin lebih saya sharing kondisi market aja ya. Ini kita bahas video hari mungkin saya coba kuatkan kalian ya, yang udah drop, udah stres, udah putus asa ya. Berbagai hal kita bahas nanti ya. Sebelum masuk ke sana, ini kondisi market sekarang pas di 2 triliun, drop dari kemarin 7,7%, 8% lah ya dalam 24 jam. Volume naik, masih ada yang tambah muatan ya. Volume di 101 billion, tapi ya besok malam juga udah drop lagi ya. Ini pasti banyak yang trader sih. Nah, yang mencekek BTC Dominance langsung di 54,5. Itu altcoin asli tergencet, bukan muntaber lagi. Kemarin muntaber, ini udah ampas-ampas, udah habis keluar, ini sisa dikit-dikit di usus ya. Bercanda. Ini saya buat video posisi BTC di 55.239, Ethereum di $2.909, BNB lumayan drop dalam 24 jam. BNB ya, ETH juga lumayan ya, ETH drop 10% lagi, BNB di 13% ya. Solana di kisaran 9,5% dalam 24 jam ini. Koin Majapahit lumayan, sekitar drop 13% juga dalam 24 jam ya. Lumayan, agak kali ini agak kegencet ya, makanya lebih banyak yang putus asa lagi. Udah ini mau gimana lagi katanya ya. Jadi untuk hari ini kita lebih bahas manage kita punya mental gitu ya. Jadi saya kasih gambaran lagi begini ya. Coba di ini, karena selama ini saya udah 2 tahun belakangan inilah saya buat video, saya tidak langsung straight to the point. Saya selalu bilang, oh kalau saya lakukan ini, saya begini. Saya memakai diri saya sebagai contoh langkah-langkah yang saya ambil. Sebenarnya itu saya kasih masukan, tapi ada yang paham, ada juga hater yang nggak paham. Dia bilang video saya ini cuma cerita soal saya, karena saya nggak bisa ngambil dan saya nggak bisa lakukan ini, mengajak Anda itu nggak bisa juga ya kan. Jadi saya kasih gambaran apa yang saya lakukan kan di market, supaya mental Anda terjaga di market ini. Karena market kripto ini volatile sekali. Buat Cuan Army yang udah ikut lama udah tahu lah ya, sering saya kasih tahu, begitu apa profit, tarik modal. Itu udah pasti langkah kita. Biarkan profit jalan, kalau dia bisa berlipat syukur, kalau dia drop Anda nggak kena mental karena modal Anda udah Anda tarik ya kan. Nah, coba Anda review balik ya. Nah, Anda lihat kenapa saya buat video walaupun market drop saya masih santai, saya bisa tenang. Karena bukan modal saya yang dimakan. Dia tergerus, ya profitnya tergerus. Nanti kalau ada balik lagi, dia mantul keadaan, ya mudah-mudahan sampai target saya mau out market, ya seberapa dapat, ya segitu. Ya, jadi kalian masih ingat, itu semua kan ada buktinya, videonya juga. Saat saya bilang saya taking profit, itu pas BTC hit di 73, saya kan udah bilang, ini saatnya saya TP 30%, saya tarik modal. Karena itu koin-koin yang kita invest, yang kita serok dari bear market itu ada yang udah cuan 2 kali lipat, 3 kali lipat, malah ada yang 5 kali lipat. Ya, itu udah saya tarik,
30% modal. Kan ada videonya, saya udah kasih tahu, saya TP, saya tarik modal, biarkan profit. Kalau dia BTC masih mau naik, ya syukur, tapi saya nggak kejar, dapat 10 kali. Di video saya nggak pernah bahas kepada Anda, koin ini cuan. Banyak yang tanya, kok bisa ini nggak bisa, koin ini bisa 5 kali nggak, 10 kali nggak. Saya selalu bilang, apalagi koin baru, selalu koin baru saya bilang, koin baru nggak tahu, belum teruji, ikuti market aja. Itu selalu jawaban saya kasih, ya kan? Nah, jadi makanya pas market drop atau apa, saya aman. Paling saya untuk yang invest saya sangat aman. Nah, yang minus-minus kadang terakhir ini di swing kadang, ya namanya market, Anda bukan dewa, bukan Tuhan bisa selalu tepat, ya pasti kadang salah. Nah, saat salah kita minus, sangkut langkah apa? Nah, 3 minggu lalu saya lihat market udah nggak mulai ini, agak ragu gitu. Di slice altcoin selalu dia naik dikit, turun, dia slice tipis-tipis. Ini saya agak ada curiga sedih sebenarnya, agak ini ada trap kayaknya gitu ya. Tapi ya untuk aman, ya udah, swing saya yang sangkut langsung saya kan buat video, saya kasih tahu kalau swing saya yang sangkut saya buang yang minus 20%, itu saya ambil posisi lebih safe buat saya switch ke ETH sama Solana ya waktu itu. Karena hitungannya begini, di video ini saya selalu sering yang saya bahas kan koin-koin market cap besar gitu, yang fundamental lebih ini daripada koin-koin micin. Meme coin saya kurang, kecuali ya kadang iseng scalping gitu ya. Nah, di situ saya udah kasih gambaran kenapa saya swing itu, saya agak ragu swing saya switch ke ini karena hitungannya gini, kita udah dalam kripto ini kalau nggak gena-gena, kalau dia banting lagi, dia buang lagi, ya udah gua sangkut di ETH, di Solana, gua ngerasa yakin aman. Karena kenapa? Udah teruji ya, karena udah teruji di bear market yang kita udah lewati, yang tahun-tahun kemarin bear marketnya itu sangat dingin, sangat sadis ya. Yang Ethereum sampai dibanting ke $900. Waktu itu kan ada yang sangkut juga Ethereum atau yang di atas, misalnya dia sangkut di 2.500 ya kan, 2.700, ngedrop sampai 900, banyak stres juga, udah minus berapa ratus% kan. Nah, akhirnya kan ngehit balik, sempet Ethereum keempat. Nah, koin-koin yang begitu, ya akhirnya kita istilah sangkut ya, latihan sabar lagi gitu. Yang jelasnya kita tidak hilang duit, tidak CL. Nah, kalau koin-koin baru kita nggak tahu. Kita nggak tahu dia bisa survive atau nggak ngadapi misalnya nanti bearish atau market down, masuk bearish time lagi, ya kan? Jadi selalu kita, namanya market crypto itu dia volatile. Jadi kita selalu harus ada wanti-wanti, dan selalu sering di video kan saya ingatkan, ekonomi juga nggak gini, kita selalu posisi harus hati-hati, nggak bisa nafsu, FOMO, kejar gain, beli koin ini bisa cuan 5 kali, nggak begitu, ya kan? Nah, kenapa saya switch ke koin baru? Karena udah ke koin lama market itu, karena udah teruji, yang udah pernah lewat bearish time dan survive, naik lagi, yang bisa cuan lagi gitu, ya. Jadi kondisi saat ini begini, kalau Anda yang sangkut, misalnya Anda hold koin-koin BNB, Ethereum gitu, Anda nggak usah takut, jangan CL. Ya, XRP, XLM, Habar, koin-koin yang udah best, yang masih kuat, mereka fondasi Cardano ya, itu mereka dev-devnya juga yang stabil, nggak macem-macem, nggak neko-neko, yang bener-bener mereka build teknologi yang memang untuk kemajuan teknologi juga, blockchain gitu. Nah, itu yang kita hold, Ethereum, BNB, BTC yang nggak usah tanya lagi, ya memang ini kan. Jadi
andai kata Anda hold begitu dengan market mau drop gimana, santai aja, karena nanti tunggu cycle pembalikan arah lagi ya. Tetap walaupun dia ada black swan atau apa, ya udah pernah kejadian, lihat black swan 2020 gitu drop, dia mantul lagi nanti begitu market ini reka. Jadi intinya kondisi saat ini kalau Anda hold coin fundamental bagus yang devnya sehat, tenang aja, nggak usah pusing ya, cuma latih sabar ya kan. Nah, buat yang hold coin baru ya, banyak-banyak doa, banyak-banyak wirid supaya koinnya nggak rakpul, devnya nggak bukan dev abal-abal yang ini gitu, karena koin sekarang banyak sekali gitu, ngeri sekali kan. Dan ini juga udah pernah saya bahas dari akhir tahun kemarin ya. Akhir tahun kemarin dengan awal tahun saya selalu bilang ini dia market, dia polis, dia naik ya kan. Juga nanti koin akan bisa bubble terjadi. Itu udah saya ingatkan. Jadi setiap saya katakan sesuatu, saya selalu ada hitungan hati-hati. Saya nggak ngejar-ngejar gain ya. Nah, makanya setiap ada yang entah dia subscriber baru tanya koin ini itu, apalagi saya lihat koin baru, saya selalu bilang, oh ini bisa 10 kali, bisa. Nggak tahu, ikut market aja. Karena saya nggak mau kasih jawaban ini. Karena kadang saya bilang, ini koin baru, belum tahu, belum teruji gitu. Ya. Nah, jadi buat yang hold koin baru, ya berdoalah supaya devnya yang memang dev bener-bener ini gitu. Karena kita nggak tahu dapur mereka, nggak ada yang tahu isi perut mereka, ya kan. Tapi yang udah teruji yang di market survive juga masih kuat fondasi keuangannya ya, kayak XRP, XLM, Habar gitu ya, BNB gitu, Solana. Nah, kayak Solana kan dulunya saya sempat ragu gitu ya, karena sempat kasus si Kribo itu sempat drop, ternyata pause-nya gede, bisa rebound dan bisa sampai naik 10 kali dari harga dasar dia ini. Jadi di situ satu masukan lagi ya, market itu kita terus belajar karena tiap cycle ada perubahan-perubahan juga, ada yang jatuh, ada yang baru, ada yang bangun. Jadi kita belajar juga. Saya sampai hari ini masih belajar, maka saya hati-hati. Saya aja orang yang sudah hati-hati ya selama di kripto ini dari 2014, akhirnya saya kena juga di FTX. Saya FTX itu saya pikir saya yakin banget sama dia karena saya lihat dia nggak ada dev yang nggak ada bos lain yang kuat masuk dalam sekali dengan orang pemerintahan, kasih uang kampanye kuat. Di situ saya yakin banget karena belum ada, nggak taunya ambruk gitu. Nah, di situ kita belajar lagi. Saya di FTX itu lumayan kena ya, di coin bear-nya aja udah lumayan, belum lagi ada aset saya yang di exchange dia ya. Tapi ya itu resiko di dunia kripto. Begitu kita belajar lagi gitu. Di dunia kripto itu ya semakin untuk percaya 100 jangan. Jadi selalu kita juga aset kita bagi, jangan di satu keranjang, bagi berbagai ya kan aset-aset lain. Nah, di situ kita jadi nggak boleh taruh telur semua di dalam satu keranjang gitu. Oke. Jadi untuk kondisi saat begini, kalau Anda yang hold koin apa, ya minus itu dilatih aja gitu ya. Selama Anda tidak CL ya, Anda tidak rugi, Anda tidak dimakan. Ini kan istilah kalau kondisi begini, ikan besar makan ikan kecil. Ikan kecil yang ketakutan, coba lari, justru dimakan. Jadi, buat kalian yang ketakutan, CL, ya kan, Anda udah pasti rugi. Duit Anda dimakan sama mereka. Pause, dimainkan gitu. Ya, tapi kalau Anda yang yakin dengan koin yang Anda pegang, Anda sudah research, Anda yakin fundamentalnya, hold aja gitu. Ya, karena pengalaman saya yang mantul balik, bukan saya aja, beberapa cuan army yang dulu-dulu yang sempet sangkut di 2021 kemarin itu banyak yang udah kejemput, ada cuan lagi, ya sabar, dia sempet sabar 3 tahunan gitu kan dengan DCA. Tapi selama Anda pegang koin bagus gitu, fundamental kuat. Tapi kalau koin baru ya Anda 50-50.
Anda berdoalah yang rajin, ya. Kalau yang ini wiritan terus, jangan sampai rapul, kan begitu, ya. Jadi jaga inilah, misal kalau Anda udah kena mental, kan, tutup aplikasi dulu. Selama Anda tahu koin yang Anda beli, Anda sudah research, ya, fundamentalnya kuat, ya harap aja pembalikan arah. Walaupun kena black swan, kena badai, kena angin topan, kalau dia masih ini, ya tetap bisa survive gitu. Dan yakin masih bisa cuan. Karena saya sendiri udah pernah ngalamin gitu. Jadi ada yang tanya, ada saya lihat komen, ada nggak bisa beli rumah, beli ini itu di kripto 3 ton. Itu Anda naif, Anda terlalu mimpi tinggi. Ya ada banyak kalau yang awal masuk gitu, ya. Saya punya teman orang Polandia yang pertama kenalkan saya beli BTC di 2014, ya dia beli rumah di UK, London, hasil dari BTC, dia invest 2014 gitu, ya. Nah kalau saya ada beli apa, saya nggak tahu, saya karena saya putar-putar gitu. Jadi di sini profit, saya profit, nanti misalnya saya out market, saya udah ini, udah wanti-wanti out bearish time, saya out market, itu duit saya udah saya TP, saya biasanya saya parkirkan ke emas gitu. Nah nanti kadang waktu udah lihat bearish time, udah saatnya serok, dana saya butuh, saya lepas emas gitu. Kadang lebih sering belakangan ini justru cuan. Pernah saya lepas emas rugi dikit gitu kan. Jadi rugi 10%, 15% atau 20%. Saya beli koin di saat bearish time, untuk balik lagi itu cepat sekali begitu masuk bull cycle. Nah itu pengalaman saya yang saya alami gitu. Dan juga selalu saya katakan di kripto ini saya aset saya cuma 20% dari total aset saya di logam mulia gitu kan. Jadi saya sangat santai. Nah itu yang saya mau bagikan ke kalian. Apa yang saya sampaikan kalian petik, ambil positifnya, ambil pelajarannya, ya. Jangan seperti plus 62 yang IQ rendah, yang kita sampaikan dia sirik aja, dia jadi hater, yang dia serang yang entah kemana-mana gitu, ya. Buat saya sih, saya nggak pusingin. Jadi hari ini saya buat video cuma kuatkan kalian. Selama Anda pegang koin, Anda yakin, Anda udah research, Anda udah Dior, Anda yakin koin Anda bagus, ya jangan takut. Hold aja. Paling Anda mindsetnya gini, Anda cuma takut lihat rugi-rugi, tapi coba Anda ganti mindset Anda, bilang, oke, ini duit gua titip sama lu dulu, Bandar, entah 3 tahun kek. Misalnya ini dia masuk bear, kita bilang, misalnya ini bukan ini andai, ya kan? Ya udah, gue tunggu pembalikan arah lagi, bull cycle masuk lagi, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya udah, masa itu gue titip aja sama lu gitu. Gue nggak lihat, nah Anda kerja nyata dulu gitu. Nanti kalau udah melonjak lagi, ya kan? Ya TP. Ini udah saya pernah ulang di saat 2 tahun lalu bearish time yang sadis, ya kan? Saat itu banyak yang stres gitu juga. Ini yang saya motivasi mereka. Akhirnya mereka kemarin di bulan 3 itu pada ketawa kejemput kan. Bulan 2, bulan 3 udah pada profit juga, ya kan? Nah, saat itu saat saya TP banyak yang ngejek, ya kan? Pas saya buat video TP yang ngejek, kapan bisa kaya? Kapan bisa ini jadi sultan ini itu? Profit dikit TP, dikit. Buat saya nggak ganggu gitu, karena buat saya ya silakan Anda nunggu Anda punya mimpi, saya main aman, ya. Nah, itu aja. Jadi itu masukan yang dari saya. Jadi misalnya ini ada yang kalian ragu gitu, ya, jangan stres. Andai kata market drop lagi, Anda udah minus sekian, Anda nggak yakin sama koin Anda, ini satu masukan. Andai kata Anda nggak yakin koin Anda, ya udah Anda tunggu sekalian itu ETH lebih drop lagi, atau Solana lebih drop lagi, atau BTC mungkin grow-nya nggak seberapa, mungkin untuk Ethereum lebih grow-nya, ya.
kita kan kali dengan harga, misalnya sekarang 55.000. Kalau BTC nanti dia ngeban bisa 100.000 cuma sekali. Anda kalau udah minus 100% nggak ini kan. Tapi kalau misalnya Solana gitu ya, ETH gitu kan. ETH sekarang di 2000 sekian. Kalau dia suatu saat bisa hit ke 6.000 atau 8.000, Anda profit gitu. Atau Anda tunggu dia lebih drop lagi, di saat itu Anda DCA, ada dana gitu kan. Jadi switch ke fundamental yang kuat yang bisa grow back gitu. Ya, jadi itu masukan dari saya ya. Tapi kalau Anda udah ada hold yang Anda udah ada BNB, ya biarkan aja. Nanti dia mau kemana ya biarkan dulu. Ya kan, Solana gitu, XRP jangan Anda lihat begitu, dia itu cukup stabil. Cardano juga ya. Cardano ini misalnya nanti Anda entah sangkut di koin-koin baru, Anda udah minus berapa, di Cardano ini Anda masih bisa masuk, nanti Anda switch ke Cardano. Karena kenapa? Ya dia sekarang 2024 proyeknya belum kelar, dia masih bangun terus teknologinya, dia masih menjanjikan, cuma memang saat ini masih lemot. Tapi kalau Anda untuk lihat jangka panjangnya, ya, itu dia masih menjanjikan. Karena mereka tipe-tipe dev yang membangun teknologi, mereka bukan kejar cuan. Banyak koin-koin baru terakhir itu banyak pencari scam juga gitu, ya, dapat dana Anda mereka cabut, rakpol gitu. Tapi kalau yang seperti Cardano gitu, XRP gitu kan, itu mereka memang sudah ada jaringannya antar negara juga. Jadi mereka memang udah ada target dan market-marketnya, dan keuangan mereka juga udah kuat gitu. Oke, jadi begitu saran saya, masukan saya ya. Nggak usah di stres, cukup Anda sabar. Kalau Anda udah yakin ininya, anggap sementara duit itu dibekukan dulu di kulkas. Mau sampai kapan ya, sampai tunggu pembalikan arah, tunggu market positif bull lagi gitu. Oke, jadi begitu aja video di hari ini. Semoga cukup buat Anda tenang, buat Anda lebih sabar lagi ya. Jangan putus asa, cuma belajar. Kita manusia selalu belajar dari kesalahan, ya kan. Seperti masuk all in, saya sering bilang jangan all in, cicil, ya kan. Masuk, percaya rezeki udah diatur di atas, nggak perlu Anda mau ngejar, mau cepet kaya, mau seperti orang pamer punya ini itu, enggak. Rezeki masih, justru kita belajar manage untuk lebih stabil, ya kan. Jadi begitu aja video di hari Jumat ini. Semoga cukup membantu buat Anda lebih tenang, buat pikiran Anda lebih ini. Kalau udah kena mental, udah ini, tutup aplikasi dulu, kerja nyata, fokus ke hal-hal lain dulu, jangan dilihat market gitu. Oke, begitu aja. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.